Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya penulis ingin bahas bensin Pertamina ya. Ketika ada kabar bensin Shell akan hilang dari Indonesia yang kemudian dibantah. Terus juga berita bahwa Indo Station sudah banyak yang hilang ya, mendadak tutup. Entah apakah Vivo juga akan lenyap dari Indonesia. Pengen bahas apakah perlu kita itu setia ke Pertamina, tapi terus kemudian penulis jadi berpikir ada semboyan namanya cintailah produk-produk Indonesia, produk-produk dalam negeri. Jadi cinta produk Indonesia ini sering ya muncul, sering jadi alasan. Belilah produk saya karena produk saya asli Indonesia. Di dunia mobil rasanya ada ya, pernah ya SMK gitu ya, produk dalam negeri katanya. Kalau di dunia motor mungkin ada VR, pernah rasanya mengeluarkan produk Indonesia. Kalau HP sudah dari dulu lama ada, kayak merek Advan, ngomongnya produk Indonesia. Tapi ya belakangan kita jadi tahu bahwa ya yang namanya HP, yang namanya motor, yang namanya mobil itu bukan produk Indonesia. Jadi yang Indonesia cuma namanya tok. Karena aslinya itu adalah rebranding produk dari pabrikan lain, terus diaku sebagai merek lokal. Untuk VR kalau nggak salah mereknya Zhongsheng atau apalah, sebuah pabrikan besar otomotif di Cina. Untuk SMK, boh lali apa jenenge. Untuk HP ya jelas juga itu adalah produk rebranding. Rebranding juga banyak, ada merek Polytron, merek apa maneh, bola wis lali, SPC apa wis dulu sempat menjamur. Sekarang orang sudah sadar karena sama-sama apa merek Cina, sekalian beli merek Cina yang jelas gitu ya. Merek Cina yang terkenal karena ya sama-sama merek Cina, harga menentukan kualitas ya. Ya bisa juga harga sama kualitas beda. Jadi ketika ada kata-kata cintailah produk dalam negeri, nah itu jadi baur gitu ya. Karena yang dalam negeri cuma perusahaannya tok, yang isinya cuma marketing sama sales. Jadi nggak bisa disebut oh ini membantu tenaga kerja, soalnya tersangkut di situ cuma sedikit. Nggak ada beda dengan misalnya kalau pabrik HP tertentu gitu ya buka gerai di Indonesia. Jadi pabrik apa jenenge, misalnya Xiaomi, Oppo buka toko di Indonesia. Apa yang kerja impor langsung dari Cina? Kan ya enggak, yang kerja ya orang Indonesia. Yang jadi salesnya, marketing manajernya itu ya orang Indonesia. Enggak ada bedanya dengan kalau rebranding. Terus cinta Indonesianya gunanya untuk apa? Dengan menyebut merek Indonesia itu juga nggak memberikan nilai lebih ya. Untuk sepeda motornya ya harganya malah lebih mahal daripada merek Jepang impor India atau merek India langsung. Karena impornya dari Cina, harga juga nggak bisa murah.
yang kalau untuk motor dibanding dengan merek India lebih murah, merek India. Sekarang ini merek-merek Indonesia untuk HP kan sudah hilang. Karena apa? Ya karena merek Cina langsung itu ternyata lebih berkualitas, lebih ya harganya juga tetap terjangkau. Orang sudah nggak cari lagi yang paling murah, karena yang paling murah sekarang nggak kepake, nggak bisa dipakai. Tapi ya sayangnya jadi kemudian muncul merek-merek yang nipu gitu ya. Tapi balik lagi lah ya, kita disuruh mencintai produk Indonesia. Nah, produk Indonesia kita bisa memberikan apa ke kita? Orang itu kan pingin yang langsung ya, yang yo bisa anu lah, apa jenenge, kroso lah. Selain bisa kerasa juga ya jangan sampai produknya itu merugikan. Jadi contoh lah soal oli, penulis pernah ditawari lewat apa pesan gitu, coba oli Welty mas, yang nawari adalah Welty ID. Penulis kasih alasan-alasan ini bagus mas, produk dalam negeri, cintailah produk dalam negeri. Oke, tak coba. Tapi setelah dicoba penulis kecewa. Karena apa? Karena ternyata ya walau harganya mahal, jadi di antara oli-oli lokal itu olinya termasuk paling mahal, harganya 140.000. Yang untuk mobil malah sampai 200 berapa ribu. Ketika dicoba, wah dibanding oli-oli murah itu masih mending oli murah ya. Penulis nyobanya itu pas jalan layang Alohanya masih diperbaiki, jadi penulis masih lewat jalan bawah. Seperti biasa penulis pakai ngebutnya juga ya nggak terlalu banyak, paling ya belum sampai top speed kalau nggak salah. Tapi itu ya dalam satu kali pemakaian itu wes rusak. Padahal ya dibanding misalnya oli-oli yang harga 30.000, jadi kalau misalnya oli 25.000 itu kan banyak yang nggak beres. Nah oli 30.000 lah sudah lebih genah. Oli-oli kayak Orange, kayak Win, Eni itu kan 30 ribuan. Itu olinya genah semua itu. Merek dalam negeri jelas, pabriknya di dalam negeri jelas, nama perusahaannya juga perusahaan dalam negeri. Olinya bisa lebih baik, nggak sampai terus sekali jalan cuma 15 km atau 10 km wis aus ya mesinnya ya. Ya penulis nggak mau lah beli oli yang harganya 140.000 per liter, tapi secara kemampuan di bawahnya oli yang sama-sama produk dalam negerinya, tapi lebih baik dipakai ya cuma segitu dah, yang nggak akan rusak lah oli-oli kayak Orange, Eni. Terus juga muncul hal yang sama ke oli Pertamina, juga hal yang sama untuk apa jenenge bensinnya juga. Orang itu kadang ya malas menggunakan oli lokal karena dipikir oli lokal itu pasti kualitasnya buruk. Kalau milih oli pasti merek luar. Ya biasanya orangnya itu awam sih ya. Awam karena ya ternyata merek luar sekarang kebanyakan sudah diproduksi di Indonesia. Buatannya Repsol, buatannya Nusaraya Putra Mandiri. Untuk yang merek luar ini ya ternyata ya malah lebih buruk daripada merek lokal yang buatan lokal. Ya tapi tetap ya mencintai dalam negeri, tapi harus tetap pilih-pilih. Misalnya oli luar ya hanya namanya saja
sudah dibuat lokal. Ya nanti akhirnya ya balik ke nilai plus apa yang bisa diberikan. Nah, untuk produk lokal, merek lokal, produk lokal, yang ngomong cintailah produk dalam negeri, ya plus apa yang bisa dicapai? Bolehlah harga lebih mahal, tapi ya jangan sampai kualitas itu buruk, minim sama lah dengan yang luar. Balik lagi ke Pertamina-nya ini, ada orang yang ngomong cintailah produk dalam negeri, oli terus pakai Pertamina, tapi Pertamina Enduro. Sayangnya Enduro sekarang ini jelek, nggak sebagus zaman dulu. Kalau dipakai dipaksa bisa rusak mesin. Dan ya motor penulis sudah jadi korban yang Next 2 itu. Korbannya Fastron 10W40, korbannya Enduro Matic V. Gara-gara keduanya sekarang fuel release-nya udah makin parah. Oli-oli lain Pertamina juga makin buruk. Oli Fastron 15W50-nya sudah buruk, Prima XP-nya sudah buruk, Mesran Super sudah buruk, Mesran SI40 sudah buruk, Mesran B40 masih agak mendingan, tapi Meditran S sudah buruk. Lalu bensin dulu Pertamax oke, premium pun oke, Pertalite ya rada oke. Tapi terus kemudian sekarang Pertamaxnya jadi makin buruk, Pertamax turbo makin buruk, Pertalite kayaknya sudah mau dihilangkan. Jadi walau nggak buruk, sudah wis bolak-balik dikabarkan mau hilang. Jadi dipastikan entah tahun ini, tahun depan Pertalite itu pasti akan hilang. Nah ini loh yang bikin pertanyaan. Cinta dalam negeri, tapi terus ketika produk yang diberikannya itu justru merusak kendaraan, yo masa harus dicintai produk seperti itu? Kita cinta ke produk mereka, tapi apa yang bisa mereka berikan ke kita? Ya mereka tentu mengasih pembelaan ya. Oh, bensin kita itu bensin berkualitas, sudah standar, sudah oke. Tapi kemudian mengeluarkan bensin beretanol yang di luar negeri pun jadi masalah. Karena apa? Karena bikin kendaraan terutama kendaraan tua ya yang nggak dirancang pakai etanol itu jadi rusak. Kalau memang bensin beretanol itu beredar di Indonesia, bakal banyak kendaraan yang jadi rusak di bagian sistem pembakarannya, sistem bahan bakarnya. Apakah itu harus dicintai? Sama seperti yang tadi juga ya, dari olinya, oli WLT sudah harganya mahal, olinya cepat rusak. Dari CEO nya sendiri, Pak Arif Hidayat Tasopo itu mengklaim, wah oli kami ini oli bagus, bisa untuk 10.000 km, aman, sip gitu ya. Sudah melakukan penelitian ini itu. Pak Arif Hidayat juga ngasih pendidikan soal oli yang ternyata jelas penipu ya. Baru setelah ngikutin cukup banyak videonya baru sadar bahwa dia itu penipu. Yang bukti jelas menipu itu adalah ketika dia ngomong bahwa di standar API itu ada standar khusus untuk oli sintetik, standar khusus untuk oli mineral. Padahal di dokumen yang menjelaskan detail-detail soal
standarisasi API SN atau SP atau apapun itu ya, sama sekali tidak ada kata-kata sintetik. Lah gitu dia berani ngomong bahwa di API itu ada standar sintetik API sekian, sintetik API sekian. Nah, pembohong seperti itu ya, yang mengklaim bahwa olinya bisa tahan dipakai 10.000 km, yang nyatanya penulis pakai hanya dalam 10 km, olinya wes nyerah. Jadi ini pirang kilometer ini 241 km ya, oli 241 km, olinya oli SPC SDM, pakai sudah 241 km. Ini penulis masih berani gaspol, ini masih berani. Nah, oli Multivigorous 10W40 yang Jaso MA, penulis sudah nggak berani gaspol itu, saking buruknya olinya. Sudah penulis perlakukan sama seperti ketika nyoba olinya Petro Asia ya. Global Petro Amerika. Beda ya Petro Asia sama Global Petro Amerika. Terus oh ya, oli Audilup atau oli Sidoarjo yang lain. Jadi itu oli 10 km nggak berani pakai. Ini oli 242 km gaspol gini masih berani nulis. Nah, terus apa yang bisa diberikan dengan harga 140.000 itu dibandingkan yang ini piro regane? 50.000 lah gak salah, atau 60.000 bolali. Tapi ya lebih murah lah. Apa yang bisa diberikan? Juga itu ya Telkomsel, perusahaan dalam negeri. Apa yang bisa diberikan kalau kita beli menggunakan kartu Telkomsel? Kenapa malah kartu Telkomsel yang katanya negeri itu kok mahal? Perusahaan negara tapi kok memberikan produk yang mahal, yang sangat menguras uang konsumen. Praktek-prakteknya itu praktek menipu konsumen, bisa dibilang begitu. Karena misalnya ya, kita internetan, pulsa entek, alamat semua saldo yang ada di kartu bakal hilang. Karena apa? Karena tarifnya sudah gila-gilaan. Tarifnya piro? Rp1.000 per menit, tapi ya apa ngono lho. Pokoknya tarifnya tarif edan-edanan lah. Tarif yang sangat tidak masuk akal. Nah, terus untuk apa kita itu melakukan cinta dalam negeri kalau dari merekanya sendiri tidak peduli dengan kita? Kecuali kalau kita cinta dalam negeri dan mereka ngasih sesuatu yang minim, nggak mengganggu kita, nggak merugikan kita gitu loh, selain misalnya dari sisi harga. Nah, kalau sampai menguras uang kita, ya wis nggak perlu lagi lah dicintai produk itu. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.